Saudara, sebanyak 1,6 juta pekerja yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dengan upah di bawah 5 juta rupiah ternyata rekeningnya tidak terdaftar. Hal itu pun membuat mereka tertunda untuk mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan ke depan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak penyalur bantuan itu? Kita akan membahasnya bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto. Selamat malam Pak Agus, Pak Direktur. Selamat malam Pak Iwan. Iya, dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak Direktur, bisa disebutkan sesungguhnya apa yang menjadi masalah utama karena ada 1,6 juta penerima tapi ternyata nggak jadi ditransfer, ini luar biasa. Ya, jadi validasi itu dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak mitra yang menyediakan data calon penerima bantuan subsidi upah. Sebelum kita serahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, kita lakukan validasi secara berlapis. Ya, jadi setelah rekening tersebut masuk di kita lakukan validasi. Di antaranya kita dapatkan 1,6 juta yang tidak memenuhi kriteria Permenaker 14 2020. Di mana kriteria Permenaker itu ada 5, diantaranya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, kemudian pekerja atau buruh penerima upah, terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek sampai dengan Juni 2020, kemudian upah di bawah 5 juta berdasarkan upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BP Jamsostek dan juga memiliki rekening bank. Jadi 1,6 tersebut tidak memenuhi kriteria dari Permenaker. Jadi bukan karena dia tidak rekeningnya ditolak karena ada sesuatu, misalnya katakanlah nama tidak sama dengan rekening atau permasalahan teknis seperti itu, tapi memang dia bukan karena itu, tapi dia tidak ditransfer karena bukan termasuk kriteria yang memang harusnya ditransfer. Ya, jadi ada dua kelompok yang tidak valid ya. Yang pertama tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria peraturan atau Permenaker. Yang kedua tidak valid karena administratif. Misalnya nomor rekeningnya tidak aktif, rekeningnya namanya tidak sama, kemudian dan yang lainnya, sehingga yang kelompok tidak valid karena administrasi ini kita berikan kembali. Kita kirim kembali kepada perusahaan untuk dikonfirmasi ulang, untuk diperbaiki. Oke, jadi kalau yang tidak termasuk kriteria memang tidak berhak untuk mendapatkan. Tapi kemudian yang persoalan administratif tadi, ini kan harusnya dia punya hak. Tapi kemudian dia tertunda. Nah, bagaimana prosesnya ini? Ya, jadi prosesnya dari rekening-rekening yang tidak valid, kita kembalikan kepada perusahaan. Ya, agar itu diperbaiki kembali. Mungkin nomornya tidak benar atau namanya tidak sesuai atau rekeningnya rekening yang tidak aktif di bank sehingga minta diganti atau diaktifkan nomor rekeningnya terlebih dahulu. Dan ini sedang dalam proses, setiap hari juga sudah ada perbaikan dari perusahaan. Ya. Ini kan butuh waktu Pak Agus, Pak Direktur. Kalau nanti misalnya bertepatan dengan bulan depan pada saat transfer kedua, ini jadi dirapel? Ya. Jadi sesuai dengan juknis, pembayaran itu akan dilakukan 2 kali, ya. Tahap yang pertama 2 juta dan berikutnya. Jadi harapan kami bisa segera diperbaiki tanggal 15 September ini. Tapi haknya tidak akan, ini penting, haknya tidak akan hilang karena ada permasalahan administrasi itu? Oh tidak. Karena itu anggarannya masih ada di kementerian dan masih di-hold. Oleh karena itu kita minta segera diperbaiki nomor rekening tersebut. Kecuali yang kelompok tidak valid karena memang tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan kriteria regulasi. Nah itu baru kita drop. Oke, nanti kita bicara soal yang tidak sesuai regulasi. Tapi saya ingin konfirmasi dulu, berarti uang yang diberikan pada mereka yang masih punya permasalahan di sisi administrasi tetap akan diberikan kapanpun, meskipun agak tertunda karena ada proses administrasi yang harus diperbaiki. Kalau kita bicara soal yang tidak termasuk dalam kriteria, apa saja mungkin bisa dijelaskan? Karena ini mungkin dia merasa bahwa ya saya dalam pendapatan di bawah
5 juta, tapi kemudian saya tidak mendapat. Tapi ketika kemudian diperiksa soal administrasinya nggak ada masalah, ketika kemudian diperiksa klasifikasinya dia memang tidak termasuk dalam klasifikasi yang menerima itu. Bagaimana kemudian Pak Agus bisa menjelaskan ini? Ya, jadi kita mengambil data tersebut berdasarkan kriteria peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ada beberapa rekening yang ternyata dari sisi upahnya itu di atas 5 juta, sehingga ini kita kita drop. Kemudian juga ada yang kepesertaannya setelah bulan Juni, karena sesuai dengan kriteria tercatat di bulan Juni 2020. Kemudian ada juga yang kelompok klasifikasinya bukan pekerja penerima upah. Nah ini juga kita drop. Maksudnya bukan pekerja penerima upah bagaimana Pak Agus? Ya, jadi kita ada pekerja BPU atau bukan penerima upah. Untuk yang kita berikan ini adalah untuk sektor pekerja penerima upah. Artinya ada pemberi kerjanya. Maksudnya honorer gitu. Kalau honorer nggak bisa, misalnya yang freelance gitu. Honorer tetap mendapatkan ya sepanjang mereka memiliki pemberi kerja atau perusahaan atau biasa kita sebut dengan pekerja formal. Ya, saya belum paham dengan bukan penerima upah. Kalau orang bekerja kan pasti menerima upah. Jadi bagaimana kemudian yang masuk dalam BPU tadi bukan penerima upah? Jadi kelompok pekerja ini di Jaminan Sosial dikenal dengan dua sebutan atau di pekerja ini. Satu adalah pekerja penerima upah atau disingkat PU, satu lagi bukan penerima upah atau BPU atau self employee atau pekerja mandiri. Oh, nah ini oke. Jadi tidak termasuk dia tidak bekerja di perusahaan begitu ya? Dia tidak bekerja di katakanlah di usaha manapun, tapi dia bekerja dia mempekerjakan sendiri. Contohnya misalnya profesional. Betul. Oh, Yang ini belum tidak termasuk di dalam kriteria tersebut. Jadi saya konfirmasi kalau yang bekerja di bawah perusahaan, lalu kemudian punya pendapatan pendapatannya bukan gaji pokok tapi pendapatan 5 juta rupiah ke bawah, lalu kemudian tidak bermasalah secara administratif misalnya nama dengan nomor rekeningnya nama di nomor rekeningnya berbeda dengan nama di slip gaji misalnya seperti itu. Atau misalnya nomor rekeningnya berbeda dengan KTP misalnya, namanya nomor rekening. Maka itu pasti akan ditransfer. Betul. Automatically akan kita transfer sepanjang memenuhi kriteria tersebut. Dan langsung ditransfer ke yang bersangkutan lewat rekening yang bersangkutan. Betul, langsung ditransfer ke rekening pekerja, tidak lewat siapapun. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan rekening yang valid, rekening yang masih aktif kepada kita agar bisa ditransfer langsung. Dan kita lakukan validasi apakah nama di nomor rekening harus sama persis dengan nama yang tercatat di kepesertaan BP Jam Sostek. Oke, terakhir Pak Agus, Pak Direktur, sudah berapa dana yang digelontorkan hingga saat ini? Ya, jadi kalau dari jumlah rekening yang masuk hingga saat ini sudah ada 14,4 juta nomor rekening yang sudah valid dari validasi bank itu 14,2 juta. Kemudian yang sudah valid semua, karena kita lakukan validasi itu berlapis sampai tiga lapis, itu ada 11,6 juta. Jadi ya betul-betul valid dan siap ditransfer sebanyak 11,6 juta. Dan kemarin sudah kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja ada 5,5 juta. Besok akan kita serahkan lagi. Besok rencana kita akan serahkan 3,5 juta. Sehingga dari batch pertama 2,5 juta, batch kedua 3 juta, dan besok rencana 3,5 juta, sehingga totalnya besok kita serahkan 9 juta. Tentunya dari 9 juta ini yang sudah kita validasi akan dilakukan pengecekan ulang oleh Kementerian Tenaga Kerja kelengkapan administrasi tersebut karena sumber dananya adalah dana pemerintah dan perlu proses pembayaran. Saya kira ini perlu waktu, tidak bisa dilakukan pembayaran secara serta. Berapa angkanya boleh tahu dari mungkin sudah ada datanya berapa angka yang kemudian digelontorkan? Berapa rupiah?
Ya, saya kira itu datanya ada di Kementerian Tenaga Oke, Kerja dan baik. belum terupdate, tapi setiap Ya, ya. saat itu akan berubah ya. Jadi kurang lebih 9 juta penerima dikalikan dengan 1,2 juta rupiah, begitulah kurang lebih ya? Ya betul, itu besok ya, per besok itu akan ada 9 juta nomor rekening yang kita serahkan ke Oke. Kementerian Tenaga Kerja. Tentunya Berarti akan sekitar dikerjakan di anggaran. atas 10 triliun itu. Baik, sekitar Ya, segitu ya. Baik, ya. terima Tapi kasih Pak. berapa yang sudah tertransfer, nah kami tidak mendapatkan Iya, iya. datanya. Baik, baik, baik. Ya. Kalau 9 juta dikali 1 juta artinya kan 9 triliun. Kalau 1,2 juta artinya lebih dari 10 triliun. Baik, terima kasih kemudian informasinya Pak Agus Susanto, Direktur Ya. Utama BPJS Ketenagakerjaan. Semoga lancar semua, 1,6 juta ini angka yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipercepat amin. dari yang Betul. bersangkutan dan kemudian jadi tidak harap-harap cemas begitu. Semoga bisa kemudian mengangkat juga pertumbuhan ekonomi yang menjadi pertaruhan pada bulan September ini. Terima kasih sekali lagi Pak Agus Susanto. Betul. Oke, Terima jadi kasih. ini saya kira merupakan salah satu nilai tambah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iya, terima kasih. Baik.